Rakyat zalim, ditentukanlah para penguasa yang naik zalim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami tentukan para penguasa-penguasa yang zalim ke atas rakyat yang zalim berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Tuh. Menjelang berakhirnya kepemimpinan presiden kita, banyak pihak yang membuat catatan terkait kekeliruan yang terjadi selama ini di pemerintahan dalam rangka memberikan edukasi politik ke masyarakat. Bagaimana arahan Islam terkait hal ini? Malana bisyasa, apa sih urusan kita para ahlus sunnah dengan politik itu dan kekuasaan? Apa urusan kita? Kita dengan konsep kita dalam menyikapi para penguasa. Mau dia baru naik, mau dia sedang berjalan, mau dia mau turun sebentar lagi, tetap konsepnya begitu. Ini penguasa mau adil, mau penguasa mau zalim, kita tetap menghormati, mendengar, dan mentaati. Menjaga lidah dari membongkar aibnya, membicarakan kekurangannya, atau menebar bibit kebencian di masyarakat kepada para penguasa. Yang ada kita menyerukan masyarakat untuk mencintai mereka. Doakan kebaikan bagi mereka dan lain-lain. Demikian Nabi sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khiyar a'immatikum, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khiyar a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Syirar a'immatikum alladhin tubghidunahum wa yubghidunakum. Tusallun tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baiknya penguasa ya di antara kalian adalah orang-orang, yakni para penguasa yang kalian mencintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Seburuk-buruknya penguasa yang ada di antara kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka, mereka pun benci sama kalian. Kalian melaknat-laknati mereka, mereka pun melaknat-laknati kalian. Maka ketika kalian menghendaki sebaik-baiknya penguasa bagi kalian, jadilah sebaik-baiknya rakyat bagi penguasa. Tuh. Jadilah rakyat yang kita menghendaki penguasa yang mencintai rakyatnya. Jadilah para rakyat yang mencintai penguasanya. Kita menghendaki penguasa yang menginginkan kebaikan, mengharapkan, mendoakan kebaikan buat rakyatnya. Jadilah rakyat yang mendoakan kebaikan buat penguasanya. Itu keadilan. Ya. Orang-orang yang terjauhkan dari konsep tauhid demikian. Hakikatnya ini diantara bentuk tauhid. Diantara bentuk tauhid. Tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Diantara bentuk kemahatahuan, kemahadilan, kemahabijaksanaan Allah. Allah tentukan para penguasa yang layak untuk rakyat-rakyatnya. Iya kan? Rakyat zalim ditentukanlah para penguasa yang naik zalim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami tentukan, kami jadikan para penguasa-penguasa yang zalim ke atas rakyat yang zalim berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Tuh. Itu kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini itu bentuk apa itu? Tahu? Tauhid itu buat kita mah. Mereka yang terjauhkan dari hal ini, mereka yang ngarepin penguasa-penguasa kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi merekanya betah jadi kayak Abu Jahal. Mereka ngarepin penguasa-penguasa yang gak ada hawa nafsunya kayak Jibril alaihi salam, tapi merekanya betah jadi setan. Gak bisa, Allah maha adil. Gak bisa, Allah maha adil. Ya? Terjadi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pemerintahan dan lain-lain. Iya, karena mereka juga berangkat dari rakyat yang banyak dengan kekurangannya kok. Mereka nggak berangkat dari rakyat yang sempurna kan, sehingga pemerintahan mereka mesti sempurna. Emang kita rakyat yang udah sangat sempurna kah, sehingga mengharapkan pemerintahan yang sempurna? Tahu diri deh, muka lu rusak. Muka lu rusak. Terus mau pemerintahan yang keren, bagus gitu. Enggak, muka lu rusak. Dapat yang rusak, terima. Ada apa loh? Itu keadilan Allah. Telan. Itu keadilan Allah di alam semesta. Jangan kufur dan menolak, mengingkari seolah-olah kau lebih mengetahui apa yang lebih adil buat para makhluknya daripada Allah sendiri.
Ya. Bikin catatan terkait kekeliruan sebagai bentuk edukasi politik ke masyarakat. Nggak ada, kita ngedukasi para masyarakat dengan kekurangan pemerintahan. Ini nggak sama sekali bukan gaya Islam, apalagi bukan gaya Ahlus Sunnah. Kalaupun tujuannya edukasi politik, ada apa urusan kita dengan politik ini apa? Apa urusan kita? Kita ini dakwah, tasfiyah, tarbiyah, penguasa. Kita doain aja. Ada peluang-peluang memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Kita bisa masuk, mendekat, menyampaikan nasihat, pakai itu peluang segera. Sisanya jangan nggak terlalu dekat-dekat. Kecuali ada peluang dibukain buat kita diminta untuk menyampaikan nasihat. Nah, ambil peluang itu. Tuh, ambil. Adapun ikut pergerakan mereka ini itu berebutan kuasa dan lain-lain atau mengkritisi apa yang ada sekarang existing, membantu oposisi dan lain-lain. Enggak, bukan urusan kita itu, bukan urusan kita. Enggak ada edukasi sama sekali dalam hal tersebut. Yang ada adalah apa? Yang ada menebar bibit kebencian di hati masyarakat dan kekecewaan di hati masyarakat, minimal kekecewaan kepada para penguasa yang ada. Doakan. Sudah. Itu urusan kita. Ya? Kembali kepada hitbah kita. Di tasfiyah dan tarbiyah. Ini jelas. Menjelaskan tauhid. Ingkarin yang mana yang syirik. Menjelaskan yang sunnah. Ingkarin yang mana yang bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Zahirnya sunnah, tapi hakikatnya tidak di atas sunnah. Tuh. Itu tugas kita, apa urusan kita sama edukasi politik, ngomongin kekurangan-kekurangan pemerintahan. Ya. Kemana? Sadarilah, kita ini bukan rakyat, bukan para rakyat yang, tuh lihat, kita melihat apa-apa dengan kacamata tauhid juga. Kita melihat penguasa yang kurang karena kita melihat memang demikian keadilan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penguasa yang demikian berangkat dari rakyat yang begitu. Iya enggak? Emang dikira gimana? Pemimpinnya singa ya singa, pemimpin ular ya, pemimpin gerombolan ular ya, ular juga, gitu kan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dulu dikritisi juga oleh para tabi'in. Tabi'in, generasi setelahnya yang enggak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malil fitan ista'tharat fi zamanik wa lam taku fi zaman Umar. Dikatakan pada Ali, kenapa nih fitnah-fitnah, pemberontakan sering terjadi banyak di zamanmu? Dulu di zaman Umar nggak ada. Lihat, kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pemerintahannya Ali radhiyallahu anhu, gitu kan? Iya kan? Zaman Ali ini, zaman akhir khulafa Rasyidin, banyak terjadi pemberontakan. Tanyalah ya, oleh orang-orang yang kritis itu pada zamannya, yang mungkin ya itu tadi mendapatkan edukasi politik, sehingga mengetahui kekurangan-kekurangan pemerintahan yang ada. Gitu kan? Kenapa nih fitnah? Banyaknya terjadi di zamanmu. Dulu zaman yang pemerintahan sebelumnya nggak ada. Zaman Abu Bakar, zaman Umar nih fitnah-fitnah ini nggak ada. Ali pun menjawab dengan jawaban yang sifatnya dogma akidah kita. Syuf. Lianna Umar kan waliyan ala mithli. Wana walina ala mithlik. Umar dulu ketika memimpin, dia memimpin rakyat-rakyat semacamku. Dengan level kesadaran dan kualitas diri sepertiku, artinya gitu. Oke? Ketika aku yang mimpin, aku mimpinnya rakyat-rakyat sepertimu. Ajib. Paham? Adil gak? Itu baru keadilan. Demikian Abdul Malik bin Marwan. Waktu di masanya dikeluhkan oleh para penduduk. Ya ini masyarakat yang mengeluhkan penguasa biasa. Akhirnya dikumpulkan nih masyarakat. Mereka berkata, kami ingin kau adil, kami ingin kau bertakwa, kami ingin kau adil, kami ingin kau bertakwa. Dikumpulkan masyarakat yang dia. Dia menyampaikan sebuah nilai yang benar-benar adil, nilai yang berangkat dari akidah yang sahih. Aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar. Kalian nih wahai para rakyat, kalian menghendaki kami, para penguasa, berlaku kepada kalian begitu adil, begitu bertakwa. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar dulu, begitu. Karena maskot keadilan dan ketakwaan ada pada dapat
Kalian nih para rakyat, ingin kami jadi kayak Abu Bakar dan Umar dulu? Yo, kau ingin kau adil, kau bertakwa. Begitu nih, rakyat kan maunya begitu mulu. Kemudian Abdul Malik rahimahullah berkata, Fakunu lana mithla rijal Abi Bakar wa Umar. Kalau mau begitu, jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar dulu. Dulu Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyatnya nih Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, rakyatnya Huzaifah Ibnu Yaman, level-level itu, keimanannya. Iyalah, mantas nongolnya Abu Bakar dan Umar. Ini sekarang ente ini pengen penguasa jadi kayak Abu Bakar dan Umar, tapi entenya betah jadi Abu Jahal begini. Begitu? Di film cemen juga ini nggak masuk. Nggak adil, fals itu sebenarnya. Tuh lihat, mana yang lebih sesuai sebenarnya dengan akal, oke? Dengan akal yang sehat, dengan consciousness, dengan reason. Konsep yang datang dari Ahlus Sunnah atau konsep-konsep bernegara yang datang dari selain kaum muslimin. Mengkritisi pemerintah, mendemo pemerintah, mencaci, memaki dengan nama keadilan. Itu yang sekarang ditangkep-tangkepin itu di KPK. Itu dulu mahasiswanya tukang demo juga itu. Sekarang ditangkap-tangkap, dulu mahasiswanya tukang demoin pemerintah juga itu, kemudian nggak adil, ini korup. Sekarang nih yang dulu tukang demo, itu yang sekarang ditangkapin pakai baju oranye. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Maha bijak, sabar. Sabar dengan keadaan yang ada, lakukan tugas yang harus kalian lakukan sudah. Sebagai warga negara yang baik. Udah. Lebih utama lagi sebagai hamba Allah yang baik. Sebagai muslim yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh yang baik. Udah. Lakukan saja tugasmu. Apa urusanmu dengan semua pemerintahan, kekurangannya, minusnya, plus. Apa urusanmu dengan hal itu? La yuthminu wa la yughni min ju'. Ente ngurusin gituan jadi nambah nafkah ente bulanan? Atau enggak ngurusin gituan berkurang nafkah ente bulanan? Ngaruh enggak? Enggak ngaruh, rezekimu deh. Hah? Iya enggak? La yuthminu wa la yughni min ju'. Ya, udah enggak usah disibukkan dengan hal tersebut ya.